Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Bagas Supriyatna. Kali ini saya akan mewawancarai seorang atlet sekaligus teman saya, yaitu Bang Rio. Bang, boleh perkenalkan diri dulu, Bang? Oke, perkenalkan nama saya Febriol Munasir, biasa dipanggil Rio. Saya adalah salah satu atlet dari cabang olahraga bola tangan yang kebetulan berkesempatan mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam event Pekan Olahraga Nasional di Aceh kemarin. Oke, Bang. Berarti Bang Rio ini termasuk olahraga tim ya, Bang ya? Iya, olahraga Nggak tim. individu ya? Ya. Bang, di sini saya ada 12 pertanyaan nih buat Bang Rio. Boleh. Langsung aja, Bang, yang pertama ya. Menurut Bang Rio nih, Bang, aspek psikologi apa sih yang paling relevan dalam prestasi seorang atlet, terutama atlet pon? Kalau aspek psikologi yang paling relevan untuk seorang atlet, menurut saya itu yang pertama itu motivasi, kemudian kepercayaan diri, kemudian manajemen atas stres dan kecemasan, dan karena kebetulan saya dari olahraga tim, itu aspek yang terakhir menurut saya itu bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain atau rekan-rekan setim kita. Oke, berarti yang paling penting ini aspek sosial, Bang ya? Iya, sosial kalau untuk olahraga tim ya. Untuk olahraga tim. Yang kedua nih, Bang. Kenapa sih, Bang, perkembangan psikologi ini sangat penting bagi atlet, tepatnya pada atlet pon? Mengapa penting? Menurut saya karena olahraga itu bukan hanya tentang fisik ya. Olahraga itu juga menyangkut tentang psikologi seorang atlet. Jadi bagaimana seorang atlet itu dapat mengarahkan psikologinya ke arah yang lebih baik agar dapat berprestasi maksimal. Oke, Bang. Sekarang pertanyaan yang ketiga nih, Bang. Setiap atlet kan pasti punya kepribadian dong, Bang. Kayak karakter. Iya. Karakternya ini bisa seperti karakter ambis berprestasi, gigih, pekerja keras. Nah, gimana sih Bang kepribadian kayak gini? Apa bisa mempengaruhi prestasi seorang atlet itu sendiri, Bang? Ini sangat berpengaruh sih. Kenapa berpengaruh? Karena karakter tersebut apabila diarahkan ke hal yang positif, yaitu untuk mencapai sebuah prestasi, itu justru sangat menjadi bagian-bagian atau hal-hal yang sangat menunjang untuk tercapainya sebuah prestasi yang diinginkan. Oke, berarti sangat penting, Bang ya? Penting banget. Bang, bisa jelasin gak sih, Bang, gimana? Minum dulu, gak apa-apa, minum dulu. Santai ya. Santai. Bang, bisa jelasin gak sih, Bang, gimana interaksi sikap cemas, agresif, dan disiplin itu, maksudnya interaksi ini yang berpengaruh gitu, Bang, di dalam diri seorang atlet dalam mengikuti kejuaraan PON kemarin? Interaksinya itu kalau hal-hal yang Bagas sebutin tadi, apabila ngeklop atau saling berhubungan dengan baik, juga sangat berpengaruh untuk menunjang atau sebagai alat untuk mencapai apa yang diinginkan sih, seperti prestasi, karena olahraga kan yang pastinya yang pastinya kita tuju itu prestasi. Berarti interaksinya sangat perlu gitu, Bang, Sangat dalam perlu. jadi seorang atlet. Menurut Bang Rio nih, seberapa penting sih, Bang, teknik penguasaan diri dalam seorang atlet? Teknik penguasaan diri sangat penting sih, karena bagaimana seorang atlet itu menguasai dirinya dengan baik, kemudian pandai menempatkan dirinya, bagaimana dia mengontrol emosinya, sangat berpengaruh ke cara bermainnya nanti. Kemudian efektivitasnya, kalau di bola tangan efektivitasnya menciptakan gol, karena gol dalam bola tangan itu bukan cuman ngopor sini ngopor situ kemudian tercipta gol, enggak sih. Tapi bagaimana kita menguasai diri kita, bagaimana kita mengambil keputusan yang aturan bolanya ini kita opor tapi kita syuting. Nah, disitulah penguasaan diri berlaku. Kalau aturan kita opor, misalnya teman kita memiliki peluang yang lebih gede untuk menciptakan poin dari kita, ya kita opor. Nah, di situ pentingnya penguasaan diri menurut saya. Berarti harus lihat situasi gitu, Bang. Iya, lihat situasi. Gak boleh kayak egois gitu ya, Bang. Nggak boleh egois.
Berarti sangat penting banget ya Sangat bang ya. penting. Gimana sih bang cara ngatasin atau ngasah rasa percaya diri seorang atlet gitu? Kalau untuk saya pribadi, cara saya ngasah kepercayaan diri itu dengan mengingat lagi apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya usahakan untuk berada di tim ini, kemudian berapa lama latihan yang telah saya lakukan untuk mencapai prestasi yang saya inginkan. Nah, jadi hal-hal yang saya ingat-ingat lagi tadi mungkin dapat meningkatkan kepercayaan diri saya, karena mungkin saya rasa semua yang telah saya lakukan sudah maksimal. Saya sudah mengikuti instruksi dari pelatih. Apabila disuruh untuk latihan fisik, saya latihan dengan baik dan benar, saya melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi mungkin hal-hal yang saya ingat-ingat kembali tadi tentang proses saya itu menjadi pembangun untuk rasa kepercayaan diri saya. Berarti cara ngasah diri dari Bang Rio seperti dia bang. Iya, seperti itu. Sekarang kita yang ketujuh nih bang. Apa sih bang motivasi yang paling berpengaruh buat Bang Rio pas bertanding PON kemarin? Motivasi yang paling berpengaruh pastinya keluarga. Selain untuk mengharumkan keluarga. Mengharumkan diri saya sendiri, juga keluarga. Juga mungkin teman-teman, rekan-rekan atau saudara-saudara yang ingin membanggakan saya, mungkin melihat saya tampil di event nasional. Tapi yang paling berpengaruh motivasinya itu motivasi untuk keluarga sih, selain untuk diri sendiri, yang karena pastinya untuk diri sendiri itu pasti kan nomor satu. Nggak perlu disebut juga pasti, tapi yang selain itu yang paling berpengaruh ya keluarga dan sanak famili atau kerabat-kerabat yang lain. Berarti lebih tepatnya lebih ingin ngebanggain keluarga ya bang? Angkat derajat bisa dari olahraga. Berarti ngangkat derajat ini nih guys, nggak harus tentang yang lain-lain, bisa olahraga pun bisa kayak gitu ya. Oke, sekarang yang ke-8 nih bang. Sekarang rasa cemas nih bang. Pernah nggak sih bang ngalamin rasa cemas pas lagi tanding? Apalagi pas kemarin tanding PON itu, pernah nggak sih bang? Ada nggak rasa-rasa cemas gitu maksudnya? Kalau rasa cemas nggak munafik pasti ada ya. Karena kita ngelihat dari misalnya lawan kita nantinya tim-tim yang berada di papan atas kan, di peringkat 3 teratas, 2 teratas, kemudian 1 teratas, atau tahun kemarin dia medali pas di PON event sebelumnya. Kemudian untuk cara saya mengatasi rasa cemas itu, saya mengingat kembali motivasi yang diberikan dari pelatih saya, kemudian motivasi saya melakukan latihan, motivasi saya kenapa saya berada di tempat itu, di tempat PON itu. Yang paling saya ingat untuk mengatasi kecemasan saya itu yaitu kata-kata dari pelatih saya. Apa yang harus ditakutkan, apa yang harus dicemaskan. Orang kita sama-sama makan nasi, dia latihan, kita latihan, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, kita sama kok. Kecuali dia latihan kita enggak, atau itu baru bisa. Iya, baru menjadi sebuah kecemasan tersendiri. Iya, benar. Oke bang. Pernah nggak sih bang ngerasa bosen pas lagi latihan gitu menuju mau ikut pekan olahraga nasional kemarin? Sering sih, karena bosan latihan tuh ya? Bosan. Apalagi pastinya tiap program latihan yang dikasih pelatih pasti sama-sama aja, terutama dalam aspek membentuk fisik. Latihan pasti fisik ya? Iya, latihannya itu aja. Kalau nggak lari atau nggak angkat beban kan sama-sama aja, maksudnya itu aja terus yang dilatih. Paling yang ditambahi bebannya, tapi dari bentuk segi latihannya sama. Kemudian cara untuk ngatasinya ya kembali lagi mengingat motivasi saya ada di situ. Balik lagi ke motivasi. Iya, bang, pastinya ya? motivasi. Pas bosannya itu ya. Iya. Jadi motivasi itulah yang bisa ngalahin semuanya ya. Motivasi itulah yang ngalahin bosanan saya pada saat latihan. Tapi kayak misalkan bosan ini bang, pernah nggak sih nyari-nyari kayak hiburan-hiburan lain gitu selain latihan, di luar latihan? Ya, paling kalau misalnya ada jadwal libur, misalnya libur latihan. Ada jadwal liburnya. Ya? Ada jadwal libur. Kalau boleh tahu seminggu itu liburnya berapa kali jatuh? Paling seminggu cuman sekali. Sekali bang. Iya, hari Minggu. Kalau jadwal nggak latihan itu mungkin saya
main-main gitu. main-main Kayak gini nih atau enggak ngopi-ngopi ya. olahraga happy yang ketawa-ketawa sama teman-teman ya, seperti basket lah, itu kan bisa happy nggak serius-serius amat lah, nggak ngikuti program lah. Justru yang kayak gitu, yang olahraga lain yang bisa bikin happy sama tim itu yang bisa bentuk satu chemistry ya bang Iya. ya. Oke bang. Nah yang tadi bang Rio udah sebutin nih bang, latihannya kan kayak tadi latihan fisik tuh bosan, kayak angkat beban, lari gitu-gitu kan, itu termasuk bosan bang. Itu kan juga udah pastinya bikin capek bang. Pernah nggak sih bang ngerasain yang lelah banget, terus gimana cara bang Rio ngatasin kelelahan gitu bang? Kalau untuk cara yang lelah banget nih, mungkin istirahat yang cukup, kemudian Istirahat cukup tuh perlu istirahat ya? cukup. Soalnya kalau begadang nggak tidur gitu sangat berpengaruh sih. Nah kebetulan pelatih ini ngebentuk kita untuk tidur cepat dengan cara nyita HP. Soalnya kalau HP Oh jadi udah HP disita ya nih? HP disita, misalnya udah jam 10 nih, HP udah harus dikumpulin. Nah jadi itu kalau laki-laki muda ngapain sih kalau nggak punya HP? Iya sih Ya, benar. tidur ya. Makanya benar. di situ kita bisa istirahat maksimal sih. Udah nggak megang HP, nggak ngapa-ngapain. Makanan juga yang harus- Makanan, kalau makanan kebetulan karena kita atlet provinsi, jadi pastinya protein kita atau gizi kita pastinya diperhatikan. Jadi makanan-makanan yang dikasih ke kita sudah pasti bagus sih. Iya. Nggak mungkin dong disuruh lari tapi makanannya nggak dikasih Iya. gitu bang. Percuma ya bang ya. Cuma Oke bang, menurut bang Rio nih bang, kan ada yang namanya mental training bang, pelatihan mental nih bang. Pelatihan mental ini atau mental training berpengaruh nggak sih bang buat prestasi seorang atlet itu bang? sangat berpengaruh sih. Sangat berpengaruh Iya. berarti bang. Apalagi untuk event sebesar ini ya, bukan olahraga nasional. Kita bukan ngelawan orang-orang dari daerah kita lagi. Maksudnya kita bukan ngelawan orang dari kecamatan kita atau Antar RW lah, antar bukan daerah atau tarkam lah Iya. bahasa-bahasa anak-anak sekarang kan. Tapi kita ngelawan udah satu provinsi. Misalnya kita dari Sumatera Barat nih, lawan kita nantinya dari provinsi Papua, provinsi DKI yang punya fasilitas lengkap, atau provinsi Jabar yang punya atlet-atlet dari timnas semua. Jadi gimana tadi? Mental training. Mental trainingnya sangat berpengaruh. Ya disitulah mental trainingnya bekerja. Kayak berarti mental trainingnya ini emang harus dilatih gitu bang, karena Iya. berpengaruh besar buat prestasi seorang atlet itu bang ya. Oke bang, oke berarti sangat penting. Nah ini pertanyaan nomor 12 nih bang. Ada 2 pertanyaan. Kan salah satu gangguan pada atlet ini yang sering itu gangguan pikiran bang. Kayak misalkan lagi tanding tuh pikirannya kayak yang lain-lain, jadi nggak fokus. Itu gimana sih bang cara ngatasin pikiran kayak gitu bang? Kalau itu karena itu merupakan salah satu yang termasuk sangat penting dalam psikologi, aspek yang sangat penting dalam psikologi olahraga. Jadi bisa-bisaan kita nih mesisiin diri, misalnya dalam lapangan ya udah kita fokus bertanding, fokus ngelawan dia, fokus nyiptain gol, fokus ngelakuin pola permainan dengan baik, fokus mencari itu. Jadi bisa-bisaan kita memposisikan diri. Kalau udah di lapangan ya udah fokus aja, kita main, kita enjoy, happy, terus kita ingat-ingat lagi apa yang harus kita dapetin nih. Misalnya siapa sih orang yang tanding yang gak mau menang? Iya. Pastinya mau menang ya, Pasti makanya menang. kalau mau menang ya kita harus fokus. Iya. Gitu doang. Berarti harus fokus ya bang. Iya. Buang pikirannya Iya. jelek-jelek gitu ya. Kalau udah di lapangan ya udah yang dipikirin yang di lapangan aja, yang di luar udah lupain aja sementara. Paling berapa menit sih? Bola tangan paling 50 menit udah itu. Berarti intinya itu harus fokus ya bang ya. Nih yang paling terakhir banget bang, menurut bang Rio ini kekerasan olahraga ini dapat diatasin nggak sih bang? Kalau emang bisa dapat diatasin, gimana solusinya bang menurut bang Rio? Kalau untuk olahraga yang sedang saya jalani sekarang ya, mungkin kalau kekerasan itu hal yang biasa. Maksudnya karena di olahraga bola tangan ini body contact itu paling sering terjadi mungkin. Apalagi kalau kita lagi defend nih, orang mau offense kita,
itu orang Grab itu hal biasa, jadi ada dorongan, ada gitu. Kepancing emosi gitu. Iya, kepancing. Yang penting kita defend yang nggak berlebihan, nggak membahayakan orang lain, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya terjadi kekerasan atau yang hal-hal yang membahayakan untuk lawan kita, mungkin kembali lagi ke itu ya, karena kita di lapangan ada yang namanya wasit, mungkin kita kembaliin lagi ke wasit. Nah, kalau wasitnya mungkin nggak ngelihat kekerasan yang dilakuin oleh lawan, kita kembaliin lagi ke manajer kita atau ke pelatih kita. Jadi mereka yang bisa nuntut, Komen gitu ya, komen. Jadi kita nggak usah mikirin itulah, kita fokus aja bermain, kita fokus aja untuk menang. Kalau buat atlet ini harus fokus aja bang. Iya. Kalau ada kekerasan kita aduin ke pelatih atau manajer gitu bang. Jadi supaya pelatih atau manajer ngasih. Oke bang, nggak terasa nih udah di penghujung video bang. Iya, air juga udah habis ya. Ntar kita pesen lagi bang ya. Bang, makasih banyak nih bang atas waktunya bang, atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat buat saya dan buat penontonnya bang ya. Oh ya, denger Bang Rio lulusan pendidikan olahraga juga ya bang? Iya, saya lulusan pendidikan olahraga. Kalau angkatan saya Angkatan berapa? 20. Angkatan 20, berarti beda 3 tahun sama saya bang. 3 tahun. Ya, 3. Agak jauh lah bang. Agak jauh. Agak jauh-jauh banget ya. Senior ini senior. Iya senior. Kenal dong berarti sama Profesor Syarastani, Kenal. Pak Berto. Saya hai dulu bang, jauh bang. Halo Pak. Pak, mahasiswa Bapak nih. PPG. Juga sekarang Bang Rio udah PPG bang Iya, ya. PPG. Kebetulan salah satu dosennya yang mereka berdua tadi, Pak Salah Salastani, Pak Sama Berto, itu Oh, dosen saya dosen di PPG bang. Iya. Oke, Bang. Semoga diperlancar, sukses terus bang dalam Amin. karirnya bang ya. Amin. Nah, baik, sekian aja wawancara dari saya Bagas Supriyatna dan serta atlet wawancara saya Bang Rio. Kami pamit undur diri.